Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman VRK dimanapun yang sedang berada ya. Kali ini VRK berada di daerah Lawang, Jawa Timur, tepatnya di makam Cina Sentong Baru. Teman-teman, aku cukup tertarik ya dengan keberadaan sebuah makam yang cukup besar ya di sini, yang konon katanya ini dulu dimiliki oleh seorang miliarder. Bukan dulu ya, sampai sekarang pun juga masih dimiliki oleh keluarga miliarder. Saya coba tanya-tanya ya, untuk mau tanya masnya itu nggak mau katanya. Padahal tadi sempat memberikan penjelasan loh. Aku malah disuruh tanya-tanya ke mbaknya ini. Wes, aku tak tanya-tanya lah sedikit tentang lokasi ini. Karena saya dari luar wilayah teman-teman, kita nggak tahu gitu loh. Kita coba ngobrol dengan mbaknya. Halo, selamat sore mbaknya. Sore. Dengan mbak siapa ini? Istiqomah. Mbak Istiqomah. Iya. Begini mbak, saya pengen tahu sedikit cerita tentang makam ini dulu dimiliki oleh siapa gitu. Dari seseorang miliarder dari Surabaya. Oh, dari Surabaya? Iya, katanya sih pemilik pabrik tepung. Pemilik pabrik tepung ya. Jadi di sini kompleks pemakamannya keluarga besar dari miliarder Surabaya tersebut ya. Oh, dulu konon katanya pemilik pabrik tepung ini sangat dermawan mbak. Bagaimana itu ceritanya itu? Iya, setiap tahunnya kan pasti datang. Setiap tahun pasti datang ya? Iya, setiap tahun datang itu pasti, kalau nggak ngasih sembako ada berupa uang juga. Oh, setiap tahun. Untuk warga masyarakat yang berada di sekitar sini ya? Iya, semua. Muslim juga? Iya. Oh iya, Semua. semua ya? Kan tadi kata Mas kan Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal. Oh gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak membedakan mbak ya, Iya. apapun itu gitu loh. Jadi salah satu anggota keluarga besar dari miliarder yang punya area pemakaman di sini setiap tahun dipastikan datang mbak ya, Iya. dan memberikan bantuan kepada warga masyarakat sekitar sini. Terlepas dari agamanya apapun itu ya, semuanya dapat gitu ya. Semua dapat. Karena Luar kita biasa. kan harus merangkul semuanya. Begitu mbak ya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Terlepas dari agama dan lain sebagainya mbak ya. Iya. Berbuat baik itu kan terlepas dari itu ya. Iya. Intinya berbuat baik dan berbuat baik. Mbaknya asli sini? Saya asli Purwodadi. Asli Purwodadi. Oke, terima kasih Mbak. Sedikit obrolannya ya. Aku tak melanjutkan ngevlog dulu. Matur nuwun nggih. Iya. Salam sehat. Oke, teman-teman, jadi yang seperti itu ya. Ini benar-benar sangat luas banget ya kalau aku perhatikan. Masnya itu tadi sempat bilang ke aku itu ini lebih dari 40 hektar katanya. Luas banget ya. Dan memang khusus ya untuk di depan saya ini merupakan makam dari keluarga besar pemilik pabrik tepung ya di Surabaya, seperti penjelasannya mbaknya tadi. Dan kalau aku perhatikan memang keseluruhan area pemakaman ini masih terjaga dengan sangat baik ya. Baik apa itu, patung-patungnya masih ada begitu, dan kebersihan sih, kalau kebersihannya ya kalau aku perhatikan juga masih sangat baik ini teman-teman. Karena di beberapa tempat ya makam-makam Chinese yang seperti ini terkadang patungnya itu banyak yang hilang gitu ya, terkadang dijual lagi dan lain sebagainya. Tapi di sini kalau aku perhatikan sih keseluruhannya masih komplit ini. Luar biasa banget ya. Jadi yang dimakamkan di sini adalah nenek moyang, kakek moyang dari sang miliarder Surabaya, yang beliau itu memiliki pabrik tepung. Dan yang membuat saya tertarik ya untuk datang ke sini, cerita di balik makam ini adalah seorang miliarder yang memiliki rasa dermawan yang cukup tinggi, terutama di sekitar area ini teman-teman. Setiap tahun ya beliau keturunan dari sang miliarder yang dimakamkan di sini tuh setiap tahunnya datang ke sini dan memberikan berupa sembako dan juga uang ya kepada warga masyarakat yang berada di sekitar sini. Teman-teman, ini adalah sebuah makam Cina ya, yang menurut aku masih cukup baik sekali perawatannya. Karena beberapa kali ya saya mendatangi tempat-tempat yang seperti ini, tapi melihat hal yang berbeda. Namun di tempat ini benar-benar sangat asri, sangat sejuk banget udaranya menjelang sore yang seperti ini.
dan bersih ya. Kalau saya perhatikan, buangan-buangan sampah ataupun sampah-sampah yang bertebaran itu sangat minim. Karena tempat-tempat yang seperti ini di tempat yang lain itu justru disalah fungsikan, teman-teman. Malah yang lebih miris ya, ada beberapa lokasi yang seperti ini justru dipakai untuk prostitusi. Itu bukan suatu rahasia umum ya. Kita semuanya sudah mengetahuinya, dan itu terdapat di beberapa tempat di Jawa Timur. Namun di tempat ini setidaknya semuanya masih fungsional ya, teman-teman. Dalam artian tidak disalahgunakan, dipakai sebagaimana mestinya begitu ya. Karena tempat-tempat yang seperti ini merupakan tempat-tempat peristirahatan terakhir dari orang-orang yang memiliki keinginan, memiliki niatan ya, untuk mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang benar-benar diidam-idamkan. Seperti ini contohnya. Dan yang membuat hebat adalah pemilik ataupun keturunan ya dari sang miliarder ini. Setiap tahunnya selalu memberikan sumbangsih terhadap warga masyarakat yang berada di sekitar sini. Tentunya kita semuanya adalah warga masyarakat ya, yang berbhinneka tunggal ika, yang melepaskan dari perbedaan suku, agama, ras, kebudayaan apabila itu berkaitan dengan kebaikan. Lain lagi kalau berbicara tentang kepercayaan ya, tapi kalau berkaitan dengan kebaikan tentunya kita semuanya tetap harus saling bantu-membantu antara satu sama lain, teman-teman. Luar biasa banget ya. Serius. Di sini patung-patungnya juga masih utuh semua seperti yang sudah aku sebut. Jujur ya, aku juga nggak mengerti sama sekali tentang relief-relief yang tergambar di sini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang paham ya akan relief-relief yang seperti ini mungkin bisa dijelaskan ya. Tapi yang pasti aku melihat ukiran naga, teman-teman. Ukiran naga yang seperti itu dan tempat dupa ya, ataupun meja dupa yang berada di depan kita ini. Dan kalau kita lebih dekat lagi, di sini juga terdapat ukiran-ukiran yang seperti itu ya. Jujur aku nggak paham sama sekali karena saya adalah muslim ya. Aku benar-benar nggak ngerti ya. Di sebelah kiri ini ada ukiran semacam burung, teman-teman. Aku nggak ngerti juga. Mudah-mudahan teman-teman yang paham akan yang seperti ini bisa diceritakan di kolom komentar gitu loh. Kalau saya perhatikan ya, kalau kita masuk ke dalam di situ, ini ternyata full penuh dengan relief, teman-teman. Bisa kita masuk ya. Seperti ini. Bener-bener ini terdapat banyak sekali ya jenis relief yang berbeda antara satu sama lain. Dan aku sih nggak ngerti sama sekali apa yang dimaksudkan dari adanya relief yang seperti ini, teman-teman. Dan ini memutar ya. Serius keren habis ini lokasinya. Wow, sungguh besar banget ya. Kita coba ke area yang lebih tinggi lagi, teman-teman, untuk melihat ya lokasi ini sebenarnya seperti apa gitu loh. Atau kita udah mentok. Oh gitu ya. Oh ternyata kita udah mentok ini di bagian paling atas ya, teman-teman. Jadi ini adalah bagian teratas dari makam sang miliarder pengusaha pabrik tepung. Jadi memang pabriknya saya privasi ya, pabrik apaan begitu, tapi beliau yang berada di sini merupakan miliarder pengusaha pabrik tepung ya, yang berasal dari Surabaya.
Mungkin teman-teman ada yang lebih mengetahui tentang sejarah tempat ini, barangkali juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, teman-teman, demikian tadi ya ngevlog singkat saya di tempat ini, di sebuah tempat makam Chinese ya. Aku kurang paham juga penyebutan yang lebih afdolnya itu apa gitu loh. Tapi yang saya tahu ini adalah tempat pemakaman orang Chinese ya. Dan kenapa aku eksplor lokasi ini ataupun pengen melihat ya, karena biasanya di tempat-tempat yang seperti ini, di tempat yang lain ya, maksud saya di tempat lain bukan di tempat ini, itu memang banyak sekali yang disalahgunakan ya, bahkan dijadikan sebagai tempat prostitusi, bahkan dijadikan sebagai tempat yang kurang apa ya, yang kurang baik begitu ya. Padahal jelas-jelas ini adalah sebuah makam. Tempat-tempat yang seperti ini adalah sebuah makam ya, maksud saya di tempat-tempat yang lain yang saya maksud gitu loh. Tanpa saya sebut pun sepertinya teman-teman akan tahu gitu ya, tempat-tempat mana yang saya maksudkan. Tapi di tempat ini hampir keseluruhan ya, ini tempat masih sangat terawat banget, dan luar biasanya di sini saya tidak melihat ya adanya tanda-tanda yang berkaitan dengan ya kenakalan umum ya, semacam prostitusi dan sebagainya, semacam prostitusi yang terselubung gitu ya. Aku nggak melihatnya di tempat ini. Aku melihat tempat ini benar-benar asri ya, benar-benar terawat banget gitu loh. Oke teman, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.